hilang. Nah, Melia berbeda. Melia ini sudah lebih dari 18 tahun. Ya, sejak 2003 awal sudah ada. Nah, artinya kalau Bapak Ibu teman-teman member atau undangan mengerjakan Melia, maka hasil dari lelah Anda itu akan bisa Anda nikmati jangka panjang. Jadi jangan bergabung ke MLM, kita udah kerja capek-capek setahun 2 tahun, lalu MLM-nya bubar. Ya kan? Kalau bubar berarti kita mesti mulai lagi dari awal, mengerjakan lagi MLM lain. Mau sampai kapan kita pindah-pindah MLM terus gitu ya? Nah, jadi Bapak Ibu undangan kami para member, kita sudah berada di sebuah perusahaan MLM yang sangat tepat, ya, yang sudah membuktikan perusahaan ini, kekuatan perusahaan ini, ketahanannya 18 tahun lebih. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai tergiur dengan ajakan-ajakan MLM lain. Apalagi kalau dibilang, oh ini MLM kami ini masih baru akan launching, ya, sehingga belum banyak anggotanya, saingan masih kurang. Itu pemikiran yang keliru, ya, pemikiran yang keliru. Kenapa? Kalau MLM itu baru, berarti dia belum teruji daya tahannya. Padahal kita kan jalankan MLM, tujuan kita ingin penghasilan jangka panjang. Betul ya teman-teman semua ya? Betul. Karena kan tidak ada main MLM pengennya ya udah penghasilannya 6 bulan aja, setahun aja berhenti. Enggak. Seperti yang saya alami, saya mengerjakan Melia sudah 18 tahun lebih, ini mau sebentar lagi 19 tahun. Dan selama hampir 19 tahun, saya terus menikmati hasilnya. Ya, terus menikmati hasilnya. Rekening saya setiap hari itu ditransfer uang tunai dari mulai saya bergabung hingga saat ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita setiap hari dikirimin uang ke rekening, pasti akan membuat hidup kita sangat nyaman. Ya, jadi kita perlu mencari sebuah bisnis yang hasilnya itu bisa untuk jangka panjang. Itu sebabnya kita di 5 pilar itu adalah alat untuk memeriksa, memilih MLM. Jadi 5 pilar itu bukanlah ilmu yang kita berikan karena kita fanatik terhadap Melia, bukan, salah. 5 pilar itu adalah ilmu yang bisa digunakan untuk memeriksa seluruh MLM. Dan kita bisa simpulkan apakah layak dikerjakan atau tidak. Karena kita tidak ingin hasil kerja keringat kita itu setahun 2 tahun hilang, bubar. Ada banyak teman-teman saya mengerjakan MLM lain, 1 tahun dianya udah kerja serius, dianya sudah kerja sungguh-sungguh, tapi MLM-nya setahun, 2 tahun, 3 tahun tutup. Akhirnya dia harus pindah lagi MLM, mulai lagi dari nol, mulai lagi dari awal gitu ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu member maupun yang sudah undangan, yang datang sebagai undangan, percayalah Anda memilih Melia itu sebuah pilihan tepat karena dia sudah teruji 18 tahun lebih. Ya. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua, di Melia itu juga penting kita memiliki leader-leader yang bertanggung jawab. Ya. Saya melihat sendiri dalam perjalanannya Melia ini, ada banyak leader-leader yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya menghilang. Itulah yang disebut dengan seleksi alam. Tetapi walaupun ada leader-leader yang menghilang, tetap saja ada leader-leader yang sangat konsisten. Ya, dalam hal ini contohnya di grup ini adalah top leader Anda, Bapak Suudi. Ya, saya kenal beliau juga udah sangat lama. Kita ke Eropa bareng-bareng dulu hampir 20 hari, kita sama-sama kita ngobrol, kita saling mengerti, saling mengenal. Pak Suudi ini orang yang sangat luar biasa. Di saat upline-nya meninggalkan Melia, ya karena iming-iming, karena tawaran macam-macam, Pak Suudi tidak tergoyahkan dan tetap melangkah. Ya, dan hari ini yang meninggalkan Melia itu malah kebanyakan sudah pindah-pindah beberapa kali di MLM lain. Ya, jadi saya yakin Pak Suudi ini tetap ada di Melia bukan karena beliau tidak mengerti konsep MLM,
menurut saya, karena Pak Budi sangat mengerti konsep MLM. Artinya begini, kalau kita pindah-pindah MLM, sebetulnya kan langkahnya sama saja ya. Di MLM manapun kita pasti prospek, di MLM manapun pasti kita membangun downline, membina jaringan gitu. Nah Pak Sudi kan mikirnya sederhana. Kalau dipilih udah punya jaringan, kalau toh harus prospek, kalau toh harus membina jaringan, kenapa nggak yang ini diterusin? Ngapain pindah lagi ke MLM lain mulai dari nol? Ya itu kan pemikiran sederhana sebenarnya gitu ya. Tetapi mungkin karena ada iming-iming dan lain sebagainya, banyak orang menjadi tidak siap, akhirnya salah langkah. Ya, dan saya pikir itu hak mereka, ya sudah kita nggak perlu bahas yang seperti itu. Tetapi yang saya mau ceritakan, Melia ini bagi siapapun yang mengerjakannya akan bisa menjadi sumber penghasilan jangka panjang. Ya, saya sudah menikmatinya 18 tahun lebih, dan Melia akan terus berkembang, Di saat MLM lain rontok, Melia omsetnya naik 7 kali lipat. Apalagi sampai produk kita sampai inden-inden, saking banyaknya orang yang butuh produk kita. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang baru hadir, baru diundang, Anda sudah tepat. Yang kedua, Anda mendapatkan top leader yang luar biasa, Pak Muhammad Suudi, yang akan membantu Anda. Saya kenal beliau. Anda ikuti arahan dari Pak Suudi, saya yakin Anda akan sukses. Nah, yang berikutnya, selain Pak Suudi, saya juga akan terus membantu. Ya, saya sebagai upline-nya Pak Suudi, sebagai leadernya Pak Suudi, akan membantu beliau. Ya, tadi waktu kita bertelepon sore, Anda boleh tanya ke Pak Suudi. Halo, suara saya bisa didengar? Dengar. Bisa? Jelas. Bisa kedengaran, Di? Jelas. Bisa ya? Oke. Nah, tadi sore saya bertelepon dengan Pak Suudi. Anda boleh tanya langsung. Yang duluan menelepon beliau itu saya, bukan Pak Suudi yang menelepon saya. Saya yang menelepon Pak Suudi. Artinya apa? Saya sebagai upline, sebagai leader, sebagai top leader Pak Suudi juga peduli dan ingin Pak Suudi sukses beserta seluruh jaringannya. Ya, amin. Anda tidak perlu khawatir, akan tetap ada leader-leader yang akan membantu Anda untuk sama-sama berjuang di Melia. Ya, saya walaupun sudah memiliki jaringan jutaan di seluruh Indonesia, tetap berkomitmen saya akan bantu siapapun yang mau sukses di Melia, pasti saya akan bantu. Itu buat bagi yang sudah member dan undangan. Nah, kemudian bagi kita semua tentu sudah sadar, ya, marketing plan Melia ini kalau Anda benar-benar bisa menghitung dengan benar, ya, maka marketing plan Melia ini adalah marketing plan yang aman bagi perusahaan, artinya perusahaan tidak rugi, tetapi bagi member ini luar biasa besar bonusnya. Ada banyak MLM lain, bonusnya besar, tetapi itu sebenarnya jebakan. Kenapa jebakan? Karena akan terjadi yang disebut dengan overpaid. Ya, jadi perusahaan itu nombok karena bonus yang dibayar lebih besar daripada omset yang masuk ke perusahaan. Nah, itu ilmunya nanti ada di training diajar. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya, jangan tergiur ketika menemukan MLM yang marketing plan-nya bagus, seolah-olah bonusnya lebih besar dari Melia, tetapi sebetulnya kalau kita mengerti cara berhitung, kita akan menemukan kesimpulan ternyata itu merugikan perusahaan. Tentu tidak ada perusahaan yang mau rugi. Kalau itu terjadi berarti setahun 2 tahun perusahaan akan tutup. Ya, kira-kira begitu. Nah, di Melia ini bonusnya besar bagi kita, tapi aman bagi perusahaan. Itu sebabnya kenapa Melia ini bisa bertahan 18 tahun lebih, karena perusahaan tetap profit walaupun kecil dan member dapat hasil yang sangat besar. Ya, dulu banyak orang-orang ketika muncul MLM ya, teman-teman yang sudah lama tentu tahu ada banyak anak-anak Melia yang berpindah ke MLM lain dan mereka mengatakan bahwa bonusnya lebih besar dari Melia. Lalu saya ajak hitung sama-sama, ternyata dia tetap lebih besar. Ya, jadi karena ada kurang memahami cara menghitung marketing plan, akhirnya salah kesimpulan. Jadi teman-teman, Melia ini apalagi sekarang, ya, dengan
dengan 2 jaringan jalan, kita bisa dapat penghasilan 1,9 juta per hari. Ya, hanya 2 kaki jalan. Ini penghasilan yang sangat besar. Dan karena dia sudah berdiri 18 tahun, di seluruh Indonesia sudah ada jaringan-jaringan yang akan membantu kita untuk mengembangkan jaringan. Maksud saya begini, kalau MLM baru, kita yang harus ke sana kemari untuk membuka jaringan, betul ya? Karena MLM baru pasti belum punya support system, belum ada jaringan di kota-kota lain. Jadi harus kita yang ke sana kemari. Kalau istilah saya, kita harus membelah hutan. Ya. Membelah hutan itu untuk menyiapkan jalan. Nah, bagi Anda yang ada di Melia, hampir di seluruh kota kita sudah ada OPP, sudah ada training, ya. Anda misalnya punya downline, Anda sekarang posisi misalnya di Jakarta, Anda punya jaringan di Bali, di Surabaya, Anda nggak perlu jauh-jauh datang ke Surabaya. Anda tinggal arahkan mereka untuk mengikuti acara-acara pertemuan di Surabaya, akhirnya mereka berkembang di Surabaya, jaringan Anda berkembang, bonus Anda meningkat. Ya, nah itu sangat membantu. Itu sebabnya saya katakan kita kalau memilih MLM memang harus melihatnya secara luas. Jangan melihatnya hanya sebagian kecil saja, harus luas. Ya, sehingga jerih lelah kita, pengorbanan kita akan membawa hasil untuk jangka panjang. Ingat Bapak Ibu teman-teman, waktu kita membangun jaringan, di situ kan biaya operasional kita akan cukup besar. Kita ke sana kemari, ya kita telepon orang, kita ngajak ketemu sambil makan, itu biayanya sangat besar. Ya, jadi kalau bonusnya kecil, ya kita nggak akan sanggup. Nah, kalau MLM-nya setahun 2 tahun tutup, ya hasil jerih lelah kita, pengorbanan kita menjadi hilang. Ya, jadi sudah tepat sekali, perusahaannya sudah tepat, Anda dapatkan leader yang tepat, ya, dan tinggal sekarang kepada Anda sendiri. Apakah Anda mau mengerjakan serius Melia ini atau tidak? Ya, saya selalu mengatakan di setiap training, semua kita, siapapun orangnya, pasti ingin dapat penghasilan besar secepat-cepatnya. Ya. Melia itu bisa memberikan 1 juta per hari, 2 juta per hari, dan seterusnya. Tentu kita pengen 1 juta per hari itu secepat-cepatnya kita bisa dapatkan. Setuju ya Bapak Ibu teman-teman ya? Setuju ya? Ya, tidak ada satupun yang pengen penghasilan 1 juta per hari, berarti sebulan plus ini level kira-kira 30 juta, 40 juta. Tidak ada satu orang pun yang pengen berlambat-lambat atau lama meraih itu. Pasti semua ingin secepat-cepat. Nah, kalau kita secepat-cepatnya ingin mendapatkan 1 juta per hari, maka tindakan kita pun harus sesuai dengan keinginan tadi. Ada banyak member pengen 1 juta per hari, tapi memprospek, menceritakan Melia ke orang lain pun malas. Ya nggak mungkin keinginan itu tercapai. Ya. Saya yang sudah 18 tahun lebih di Melia, itu masih terus ketemu siapapun, saya pasti ceritakan Melia. Kemarin saya ketemu orang saya lagi olahraga pagi, ketemu orang, sama-sama minum aqua di pinggir jalan. Saya ceritakan, Pak, sudah pernah dengar Melia, Pak? Apa itu dia? Iya, dia sekitar 60 tahun umur ini. Jadi saya bilang, itu bisnis produknya bisa membantu dan bisnisnya bisa menolong orang-orang yang pengen punya penghasilan dan jumlahnya sangat besar, bisa melebihi penghasilan utama. Jadi saya sekarang kemanapun saya ketemu orang, pasti saya cerita Meli. Orang mengatakan saya mengartikan kalau kita anak ini juga ceritakan Melia. Semua pekerjaan itu ada sama saya. Soalnya harus menyembuhkan orang sakit, praktek atau kunjungan ke rumah sakit. Orang petani dia harus pergi ke sawah untuk menanam, merawat. Ya. Orang berangkat dia harus keluar rumah cari penumpang. Orang anak Melia ya harus cerita Melia. Ketika bertemu orang menceritakan Melia, itu bukan saya anggap. Bukan, itu saya anggap sebagai job description.
passion tugas kita. Ya namanya anak Meli harus cerita Melia. Kalau ada petani, petani tidak pergi ke sawah, berarti dia bukan petani, betul nggak Bapak Ibu? Petani harus ke sawah. Gitu. Namanya supir angkot, dia harus keluar rumah cari penumpang. Namanya dokter, dia harus buka praktek atau kunjungan ke rumah sakit untuk menyembuhkan orang. Namanya anak Melia, dia harus cerita Melia. Nah, jadi saya anggap menceritakan Melia itu adalah kewajiban saya. Dan akibatnya, semakin banyak kita cerita, semakin banyak juga yang akan bergabung. Maka penghasilan naik. Ya, jadi apapun yang kita inginkan, kalau Melianya udah jalan, pasti bisa kita dapatkan. Seperti saya bilang tadi, 2 kaki saja sudah 1,9 juta per hari. Ya. Pak Ibu, kesempatan ini ada di tangan Anda. Jadi saya ulangi, Melianya sudah oke, leader Anda Pak Suudi sudah sangat oke. Sekarang kembali kepada diri kita sendiri. Gimana nih kita? Apakah kita mengerjakan Melianya santai-santai, lambat-lambat, atau mau ngebut? Saya sampai hari ini tetap mengerjakan Melia dengan ngebut. Ya, karena saya sadar, kalau saya ngebut, kalau saya serius, yang menikmati hasilnya ya saya, gitu loh. Kalau saya sungguh-sungguh, yang mendapatkan hasilnya ya saya. Hasilnya itu apa? Ya jutaan per hari. Jadi karena saya pengen jutaan per hari itu terus mengalir dan terus meningkat, terus bertambah, ya tiap hari saya ceritakan Melia. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau Anda pengen dapat jutaan per hari, ayo mulai besok. Ya, saya kemarin mengajak orang-orang, ya cerita minimal 10 orang lah cerita Melia. Kalau prospek kan kita jelasin marketing plan, jelasin produk gitu ya. Bagi member baru kan mungkin belum sanggup menjelaskan itu. Anda cukup cerita dan buat mereka penasaran. Ya, saya kasih contoh, kita ketemu di Indomaret misalnya. Kita bilang, Pak, Bu, sudah pernah dengar Melia? Apa itu, Bu? Oh, itu sekarang bisnis yang bisa mengubah penghasilan banyak orang. Dan dia juga punya produk yang sangat cocok yang menjaga kesehatan, khususnya di masa pandemi Corona. Oh ya, gimana itu? Begitu dia tanya gimana, kalau Anda sudah bisa menjelaskan silahkan. Kalau belum bisa, ajak bertemu dan datang ke prospek atau bertemu dengan leader. Jadi cukup membuat penasaran. Nah, dan itu waktunya nggak panjang kan. Kita kalau ngomong hanya bilang itu, wah ada nih bisnis hebat namanya Melia. 1-2 menit juga beres gitu loh. Nah, tiap hari kita harus punya kesadaran, ya. Saya harus cerita Melia 10 orang per hari. Harus ada kesadaran itu. Supaya apa? Supaya 1 juta per hari, 2 juta per hari, 3 juta per hari itu cepat masuk rekening kita. Jadi tindakan kita harus sama dengan keinginan kita. Jangan pengen cepat dapat uang puluhan juta tapi tindakannya asal-asalan. Semua kita harus bikin target pribadi. Saya tidak akan pulang ke rumah sebelum saya cerita 10 orang Melia. Saya cerita Melia kepada 10 orang. Harus ada. Dulu saya begitu Bapak Ibu, waktu awal Melia, ya banyak orang yang tanya, Pak Roy, gimana sih Bapak bisa sukses? Saya bilang, saya ini dulu sama kepada diri saya itu keras sekali. Saya dulu tidak akan pulang ke rumah sebelum saya ceritakan Melia kepada 10 orang setiap hari. Itu saya. Dan saya pernah orang ke-10 itu teman saya lagi main biliar, itu saya tunggu sampai bubar jam 2 tutup biliar, saya tungguin. Lalu dia belum habis biliar, belum bisa dengerin saya, masih mau makan Indomie dulu, saya tungguin. Jam 3 pagi baru bisa dengerin saya. Itu pun saya baru ngomong semenit 2 menit dia langsung menolak. Wah, MLM udah saya nggak tertarik. Tapi saya, oh iya, yang penting saya udah cerita 10 orang per hari. Ya, saya disiplin kepada diri saya. Dia bergabung atau tidak, itu bukan hal yang penting bagi saya. Caranya saya harus cerita. Karena saya percaya, kalau dia nggak gabung, akan ada orang lain yang gabung. Yang penting saya bercerita. Jadi saya dulu keras sekali kepada diri saya, Bapak Ibu teman-teman. Makanya saya punya prinsip, kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin meraih semua impian, maka hanya satu, keraslah kepada diri kita. Kalau kita keras kepada diri kita,
maka dunia ini akan lembut kepada kita. Kalau Anda keras kepada diri Anda, dunia akan lembut. Maksudnya gimana? Ketika saya keras kepada diri saya, akhirnya hasilnya apa? Saya sukses. Nah, ketika saya sukses, saya sekarang masuk ke rumah makan, ke restoran yang kenal saya. Itu tukang parkir lihat mobil saya dari jarak 100 meter, itu mobilnya udah di stop. Ya, langsung dikasih parkir. Kenapa? Karena saya sukses. Saya pulang dari restoran, saya kasih minimal dia 100.000. Dia senang sekali. Orang lain ngasih 2.000, 5.000, saya kasih 100.000. Jadi saya datang, wah ramah. Pelayan restoran dia begitu. Kita belum masuk, pintu restoran sudah ditarik, dibukakan. Karena saya sering kasih tip yang besar. Karena kita sukses, yang diawali dari disiplin, keras kepada diri, akhirnya dunia menjadi lembut. Kemana-mana kita disambut, dihormati, dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin suatu saat dihormati oleh banyak orang, ya, maka tidak ada cara lain, Anda harus sukses. Karena kita hidup di dalam dunia yang kejam. Kenapa saya bilang kejam? Di dunia ini, siapa yang sukses, dialah yang dihormati orang. Itu hukumnya. Nggak bisa dihindari, apalagi saya dari Sumatera, dari Batak. Wah, di Batak itu siapa yang sukses, itulah yang didengarkan omongannya. Kalau nggak sukses, dia ngomong apapun, nggak ada yang mau dengar. Ya. Tapi kalau sukses, walaupun yang dia ngomongin hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi orang akan menganggap itu istimewa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bagi undangan, selamat Anda sudah menemukan Melia. Anda sudah mendapatkan upline top leader yang luar biasa, Pak Sudi. Maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Ya, tanyakan kepada Pak Sudi langkah-langkah apa, minta bimbingan, dan saya percaya Melia ini nggak butuh waktu lama kok. Saya sudah lihat jaringan saya yang benar-benar mengerjakan dengan cara yang tepat. 1 tahun saja, 2 jaringan itu bisa jalan kok. Saya sudah lihat, artinya 1 tahun, kalau jaringan jalan 1,9 juta per hari, anggap aja setengahnya, 1 juta per hari. Dalam 1 tahun itu saya sudah lihat banyak sekali yang mencapai itu. Ya, sehingga nanti November tahun 2022 tahun depan, harusnya Anda semua kalau mengerjakan dengan benar, ya, saya akan bantu juga untuk kita sering-sering ngobrol melalui video call seperti ini. Maka harusnya 1 tahun yang akan datang 1 juta per hari sudah menjadi milik Anda. Ya, Anda harus perjuangkan dan Anda harus memiliki keyakinan. Kenapa? Karena perusahaannya sudah oke, top leadernya sudah oke, ya berarti sekarang tinggal kembali kepada Anda. Apakah Anda orang yang oke, artinya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, ingat Bapak Ibu, salah satu yang paling sulit di dunia ini adalah meningkatkan penghasilan. Ya, banyak orang frustrasi karena menaikkan penghasilan itu rasanya susahnya bukan main. Ya, di depan kita sudah ada jalannya, sudah ada kendaraannya, sudah ada sarananya, yaitu Melia Sehat Sejahtera. Berarti sepenuhnya tinggal kita aja. Mau nggak kita serius? Ibarat makanan, makanan itu sudah ada di dalam mulut kita, sudah dimasukin. Kita tinggal mengunyah saja sebenarnya, agar bisa menelan dan menikmati makanan tersebut. Tapi kalau makanan yang sudah ada itu tidak kita kunyah, tentu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, saya ajak kita semua sama-sama untuk serius mengerjakan Melia, sehingga harapan saya 1 tahun yang akan datang, satu persatu impian-impian Anda sudah bisa Anda penuhi. Sampai hari ini saya masih banyak sekali menerima WA ya dari teman-teman yang sudah membeli mobil, membeli rumah. Kadang-kadang kalau WA ini saya tunjukin ke teman-teman saya, mereka bingung. Di saat orang lain di masa COVID ini menurun, penghasilan menurun, PHK meningkat, anak Melia masih beli mobil, beli rumah, dan lain-lain. Ya, luar biasa. Dan saya percaya kita semua bisa mendapatkan itu, karena Melia ini sebenarnya sangat mudah loh. Sangat mudah dibandingkan yang lain ya, sangat mudah. Dan soal tantangan, saya selalu mengatakan, tantangan seperti penolakan dan lain-lain bukan hanya ada di Melia. Ya, di perusahaan manapun pasti ada tantangan penolakan. Jangankan di dunia bisnis, di dunia keluarga juga penolakan ada. Ya, baru minggu lalu saya ajak teman saya,
ngumpul yuk makan-makan, saya mau traktir. Nah itu kan untuk sesuatu yang enak makan-makan. Ada 2 orang yang menolak. Waduh Pak Roy, gak bisa, saya ada acara keluarga. Saya ditolak. Untuk ngajak makan-makan aja ada penolakan, apalagi untuk bisnis. Ya, jadi kawan-kawan anggap saja penolakan itu sebagai proses kita untuk meraih kesuksesan. Jangan anggap penolakan itu sebagai dunia kiamat. Ya, itu hal biasa kok. Ya, kita sering ditolak. Kadang-kadang kalau udah suami istri misalnya, kita aja, "Ma, ayo Ma pergi." "Ah, males ah." Istri aja menolak. "Pak, ayo pergi Pak." "Ah, males." Suami saja menolak. Ya, jadi itu penolakan itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan setiap manusia. Ya, kalau Anda tawarkan miliar kepada seseorang dan dia nggak mau, dia menolak, ya sudah. Masih banyak orang lain yang bisa ditawarkan. Nggak akan habis-habis manusia di dunia ini. Karena ada yang meninggal, ada yang lahir. Terus kan muter kan ya. Yang tadinya SD naik SMP, yang di SMP naik SMA. Ya, jadi selalu ada orang yang bisa Anda ceritakan. Ya, ini pengantar dari saya sementara, dan pastikan Anda mengerjakan Melia dengan sangat baik karena Pak Sudi sudah mengajarkan ilmu-ilmunya, cara-caranya. Ya, kepada yang baru diundang, langkah pertama adalah bergabung Bapak Ibu. Karena nanti jutaan per hari yang diceritakan Pak Sudi tidak bisa dinikmati kalau belum bergabung. Ya kan? Jadi bergabung. Nanti setelah bergabung belajar. Pak Sudi akan mengajarkan, saya juga akan bantu mengajarkan. Ya, namanya kita masuk lingkungan baru ya harus belajar, itu hal yang biasa. Sama seperti pegawai masuk kerja di sebuah tempat, di sebuah perusahaan pasti ada yang namanya training gitu ya, belajar. Di Melia pun nanti ada belajar, proses belajar, training, dan lain sebagainya. Ikuti. Ya, dan yang ketiga tentu selalu melekat kepada upline, sehingga kita selalu bisa dapat ilmu-ilmu, dapat arahan-arahan. Bisnis ini jangan dikerjakan sendiri-sendiri, harus dikerjakan bersama-sama sebagai sebuah tim. Kalau kita mengerjakan sendiri-sendiri, pasti frustrasi dan akan membuat kita gagal. Ya, jadi nanti kepada yang baru diundang harus langsung bergabung. Ya, tanyakan kepada Pak Sudi cara bergabungnya, dan nanti kita akan belajar bersama. Dan saya berharap pertemuan ini bisa kita lakukan tidak hanya kali ini, ya, mungkin sebulan sekali, sehingga saya bisa melihat perkembangan Bapak Ibu, bisa ikut membantu apa-apa yang bisa saya sharingkan, dengan harapan 1 tahun dari sekarang ya jaringan kita 2 kaki itu udah jalan lah ya, jadi minimal ya 1 juta per hari sudah harus masuk. Itu sebenarnya target yang sangat mungkin karena saya udah lihat banyak yang mencapai itu, bahkan lebih dari itu banyak dalam tempo setahun ya, tapi kita anggap aja 1 juta per hari deh. Dan saya percaya kalau 1 juta per hari urusan dapur sudah aman. Ya betul ya, 1 juta per hari urusan dapur ya. Berarti untuk urusan-urusan lain kita tingkatkan nanti menjadi 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Ya, jadi percayalah, pandemik ini bukan masa yang sulit bagi orang-orang yang sudah punya solusi seperti kita, yaitu Melia Sehat Sejahtera. Pandemik ini akan terasa sulit bagi orang-orang yang belum punya solusi. Ya, kita sudah punya solusi. Dengan propolis kita aman dari serangan COVID. Ya, dengan marketing plan dapur kita akan aman, dompet kita akan tebal. Ya, jadi COVID ini tidak akan masalah. Lagi-lagi tergantung kitanya sekarang, mau serius atau mau santai-santai. Ya, kira-kira gitu. Tapi saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang serius, karena kita semua pengen secepat-cepatnya penghasilan 1 juta per hari itu masuk rekening kita. Tidak ada satu orang pun yang mau berlambat-lambat. Ya, terima kasih. Dan itu pengantar sementara buat seluruh Bapak Ibu. Sekali lagi yang belum kenal, salam kenal. Nah, saya kembalikan dulu kepada Pak Sudi. Silakan Pak Sudi. Ya, terima kasih Pak Wei. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ya kita bisa sharing. Silakan yang mau bertanya, jangan malu-malu. Ya, ada